Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Ada salah satu pertanyaan besar yang saya yakin ketika kamu menonton video ini, pasti pertanyaan ini berada di titik paling depan dari sekian banyak pertanyaan dalam hidup yang ada di kepala kamu. Pertanyaan itu adalah, kenapa sih dalam hidup kita harus ada masalah? Kalau memang benar katanya dunia ini adil, kalau memang benar bahkan katanya Tuhan itu maha penyayang, kenapa dalam hidup saya harus ada masalah? Betul nggak? Itu pertanyaan yang paling depan yang ada dalam pikiranmu saat ini. Kalau memang benar, yuk kita langsung bahas aja. Saya punya jawabannya buat kamu. Jawaban ini bukan jawaban mengarang bebas, tapi apa adanya dan sangat masuk akal. Ini menarik nih. Mas, saya ini sebenarnya adalah orang yang berusaha jadi positif. Bagus. Saya ini adalah orang yang selalu mencari video-video keren termasuk di Pagar Kehidupan yang bisa saya tonton untuk memotivasi diri. Keren. Tapi jujur ya mas, saya tuh kadang-kadang suka ngerasa capek dalam hidup ini. Kenapa capek? Iya, entah kenapa dalam hidup saya kok masalah itu tidak kunjung selesai. Saya berusaha mas meyakini apa kata pemuka agama saya, bahwa hidup ini adalah segala sesuatunya sudah ditentukan. Betul, tapi kok susah gitu mas. Dari dalam hati saya ada perasaan gak percaya bahwa masalah itu sebenarnya harus ada dalam hidup saya. Kenapa ya mas itu semua bisa terjadi? Dan bagaimana sih mas solusi yang paling benar untuk menghadapi masalah? Begini, saya orangnya gak suka basa-basi ya. Saya langsung aja bertanya kepada kamu, tolong kamu jawab dalam hati aja. Pertanyaan saya sederhana. Kalau seandainya saya bertanya kepada kamu di hari ini, apa sih fungsinya masalah? Benar. Kalau saya bertanya kepada kamu, apa fungsinya masalah? Jawaban apa yang secara jujur keluar dalam pikiran kamu? Apa jawaban kamu? Nah, bagus tuh. Saya yakin jawabannya semuanya positif. Tapi tahu nggak? Maaf ya, walaupun saya belum tahu jawaban kamu apa, saya akan mengatakan bahwa semua jawaban kamu keliru. Loh, Mas, kok enak banget gitu loh? Mas Aryan belum dengar jawaban saya, kok bisa dibilang keliru? Ngaco nih. Bentar, dengerin dulu. Kebanyakan kalau kita ditanya pertanyaan itu, semua jawabannya adalah jawaban-jawaban palsu yang sebenarnya hanya membuat kita bahagia sementara. Bener gak? Saya ulangi ya. Semua jawaban-jawaban yang kamu keluarkan di pikiranmu tuh dengan pertanyaan saya tadi, itu sebenarnya adalah jawaban palsu. Jawaban-jawaban itu dikeluarkan di pikiran kamu supaya diri kamu tuh rasanya bahagia dikit gitu loh. Padahal sebenarnya kamu gak yakin-yakin amat tuh dengan jawaban itu. Betul? Nah, sekarang saya kasih tahu jawaban yang paling benar. Jawaban yang paling betul dan masuk akal. Kenapa diri kita harus menghadapi masalah adalah satu. Apa mas? Supaya kita kepentok. Titik. Loh, apa lagi? Saya kok udah capek-capek jawabannya keren, Mas Aryan cuman bilang supaya kepentok. Kepentok apa, Mas? Supaya kepentok jendela. Bener, tapi jendelanya bukan jendela rumah, jendela kehidupan. Itu dia. Sekarang, ayo, kamu ikuti. Kamu ikuti perumpamaan yang saya berikan ini. Kita mikir bareng-bareng ya. Oke. Pernah nggak kamu dalam hidup mengalami sebuah peristiwa yang memalukan? Peristiwa itu adalah kamu pikir di depan nggak ada jendela. Kamu main lari aja atau jalan aja gitu ya. Karena bening gitu kan. Ternyata di depan ada jendela gitu. Tapi gara-gara jendelanya warnanya bening nggak kelihatan dong. Akhirnya kamu mentok tuh kepalanya ke jendela. Buang gitu. Sampai akhirnya kepala kamu sakit, bahkan ada orang ketawa di sebelah kamu karena diri kamu nabrak jendela yang sebenarnya gak kelihatan. Pernah atau tidak kamu seperti itu? Nah, sadar gak? Sadar gak sebenarnya hidup kan seperti itu ya? Masalah itu sebenarnya diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita supaya kita tuh sadar
Iya, supaya kita sadar bahwa di situ ada jendela kehidupan yang tidak boleh kita tabrak loh. Dengan adanya masalah teman-teman, kita bisa tahu bahwa jalan ini salah loh, jangan kesini lagi ya, ada jendelanya, nanti nabrak. Dengan adanya kita punya masalah, kita jadi orang yang lebih berpengalaman loh. Dengan pengalaman kita yang lebih banyak itu, bukankah hidup kita semakin maju? Bukankah hidup kita semakin keren ke depannya? Sama seperti kita tadi. Nabrak jendela apalagi di depan umum malu-maluin, diketawain pula. Iya nggak sih? Tapi dengan kita diketawain, kita bisa tahu bahwa oh iya ya, di sini ada jendela. Lain kali kalau gua lewat sini lagi, gua nggak boleh lari-lari. Saya harus pelan-pelan dan nggak boleh lewat jalan ini lagi. Kenapa? Karena saya nggak mau kepentok 2 kali. Di sini ada jendela, kalau kepentok sakit. Sadar nggak hidup kita kayak gitu? Semua hal yang namanya kesalahan bagi saya adalah pelajaran. Ulangi bersama dengan saya. Setiap kesalahan dalam hidup saya itu adalah pelajaran. Masalah itu harus ada karena guru yang paling baik, guru yang paling efektif itu bukan guru di sekolah kita atau di kampus. Bukan, percaya sama saya. Guru yang paling efektif adalah pengalaman yang menyakitkan. Benar atau benar? Coba sekarang ingat-ingat. Kapan terakhir kali kita mengalami sebuah keteledoran yang membuat diri kita tuh ya maaf ya rugi besar gitu. Mungkin diri kamu sekarang ada yang bermain trading forex sama seperti saya, atau trading saham mungkin, atau trading binomo, binary option gitu. Orang yang baru belajar trading sama seperti saya pasti pernah rugi. Bukan karena kita sengaja rugi loh, bukan, tapi karena kita kepentok dulu untuk maju. Itu dia. Kalau kamu mau menjadi orang yang keren, harus belajar menghadapi pentokan itu sebagai sebuah hal yang wajar. Mas, tapi sakit mas. Loh, sakit itu kan gara-gara baru pertama kepentok. Kalau udah berkali-kali kepentok, kepala kita kebal loh. Iya mas, kebal tapi pusing mas, pingsan. Nah, ini bedanya kepentok di dunia nyata sama kepentok jendela kehidupan. Bedanya di sini. Kalau di dunia nyata kita kepentok jendela beneran, bener bisa pingsan, betul. Tapi kalau jendela kehidupan kita kepentok berulang kali, malah kita makin pinter. Iya dong. Misal, saya kasih contoh. Kalau masalah jodoh contohnya. Ketika kita ingin mendapatkan pasangan yang terbaik, betul nggak kita harus ketemu yang salah dulu berulang kali? Benar? Ketika kita menemukan yang salah berulang kali, emangnya enak ya patah hati? Nggak enak. Emangnya enak ya berantem terus? Nggak enak. Emangnya enak ya mungkin dikhianati, ditipu? Nggak enak mas. Tapi kita butuh itu loh. Kita butuh itu supaya kita tahu bahwa kalau cowok seperti ini, kalau cewek seperti ini, itu nggak baik loh buat saya. Lain kali jangan milih yang kayak gini lagi ya. Beres kan? Naik level kita, dapat ilmu. Gratis lagi, walaupun sakit, tapi naik level. Sadar? Mas, saya kemarin investasi mas. Betul, bagus. Tapi duit saya hilang mas. Loh kenapa? Duit saya dibawa kabur sama orang yang katanya bisa melipat gandakan uang saya. Saya cuma bilang, sakit gak? Sakit. Bagus. Loh, kok bagus? Duit saya hilang mas, balikin loh. Minta balik ke saya. Oh iya ya mas, salah. Enggak dong, jangan ke saya. Terus saya harus ngapain mas? Katakan alhamdulillah atau puji Tuhan, terima kasih. Kenapa? Dari situ kamu punya pengalaman bahwa investasi seperti itu bukanlah investasi yang benar loh bagi saya. Naik level enggak? Naik level. Berarti dengan kata lain, saya ingin bilang, wahai calon orang-orang sukses yang bahagia, kalau diri kamu ingin sukses dan bahagia, jadikan pentokanmu sebagai guru terbaikmu, bukan sebagai musuhmu.
Bener? Orang kepentok nabrak jendela, jangan malah mukulin jendelanya, yang mentok siapa, yang dipukul siapa. Orang ada masalah, jangan malah nyalahin masalahnya. Yang harus kita lakukan, sadari, oh iya di situ ada jendela, gue nggak boleh lewat situ lagi deh, lewat jalan lain aja supaya nggak kepentok. Oh iya, saya mengalami kesalahan di sini. Saya nggak boleh lakukan itu lagi deh, karena salah nih. Kalau saya melakukan ini lagi, nanti salah lagi dong. Saya nggak mau ngelakuin ini lagi. Saya cari cara lain, saya cari jalan lain. Itu yang akan membuat dirimu berkembang menjadi orang yang lebih cepat sukses. Sadar? Iya mas, alhamdulillah mas, apa yang dikatakan Mas Arya ini bener banget mas. Saya setuju. Cuman mas, saya tuh jujur aja, kadang-kadang kok ketika saya mengalami hal ini, saya tuh rasanya maaf ya mas ya, pengen mengakhiri hidup gitu mas. Kenapa? Karena rasa sakitnya tuh nggak bisa ketahan mas. Rasa sakitnya tuh bikin saya jadi nggak enak gitu loh mas. Gimana ya mas caranya supaya saya itu tidak mikir yang aneh-aneh gitu loh mas. Ketika saya mendapatkan pelajaran hidup yang Mas Aren katakan tadi, kita butuh gitu loh. Tapi rasa sakitnya itu loh mas, nggak tahan. Oke, gini. Kita pakai perumpamaan yang sama seperti tadi kita nabrak jendela. Kalau kamu nabrak jendela, sakit dong, iya kan? Gimana rasanya supaya, atau gimana caranya supaya rasa sakit itu tidak tambah parah atau tidak lama-lama sakitnya? Harus diapain? Kepentok nih kepala sama jendela, buang sakit dong. Gimana caranya supaya rasa sakitnya cepat hilang menurut kamu? Diapain? Kepala kita dikompres. Betul. Sekarang kenapa kita nggak lakukan hal yang sama seperti itu untuk kehidupan kita juga sih? Kenapa kita tidak kompres kepala kita? Yang kita kompres kalau nabrak jendela kehidupan bukan kepala kita, bukan. Yang kita kompres apa? Betul. Batin kita, jiwa kita. Sekarang saya tanya, kapan terakhir kali kamu tertawa? Kapan terakhir kali kamu memberikan dirimu sendiri kebahagiaan yang bisa membuat hidupmu jadi lebih banyak ketawanya daripada cemberutnya? Kapan? Sekarang, kamu ada YouTube loh. Sekarang, kamu ada Instagram bahkan. Di situ kita diberikan pilihan untuk nonton video apa, untuk melihat gambar apa, betul? Kenapa sih kita nggak nonton video yang lucu-lucu atau ngelihat gambar-gambar lucu? Itu semua gratis loh, tinggal kita nyari doang. Teman-teman, sadar ya, kebahagiaan itu pilihan loh. Jangan pernah menuntut orang lain untuk membahagiakan kita, gak akan mau dan gak akan bisa. Kalau kita ingin bahagia, bahagiakanlah dengan cara cari sumber kebahagiaan yang kita banget, yang elu banget, yang kamu banget, dan nikmati kebahagiaan itu. Bahagiakan diri kamu. Masalah boleh ada, tapi bukan berarti kita tidak boleh bahagia kan? Kompres kepala kamu, kompres batin kita. Berbanyaklah ketawa, banyak-banyaklah nonton video lucu. Bahagiakan diri kamu dan katakan, saya butuh masalah kemarin untuk hidup saya yang lebih baik. Video ini membuka pikiran saya bahwa masalah adalah sahabat, bukan musuh utama. Musuh utamamu adalah dirimu sendiri yang selalu memilih untuk mempermasalahkan hidup, bukan mencari kebahagiaan hidup. Sekarang cari kebahagiaan hidup ya. Nikmati hidupmu dan anggap masalah sebagai sahabat. Saya pernah kepentok jendela kehidupan berulang kali. Karena itulah saya berada di titik ini. Saya bisa. Kamu sebagai sahabat saya juga pasti bisa. Bersahabatlah. Bersahabatlah dengan peristiwa-peristiwa malang dalam hidup kamu. Kamu sudah naik level. Selamat. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.